สวัสดีค่ะนันโนะนะคะฝากตัวด้วยนะคะทุกคนตรงนี้ว่างพอดีเลยครับ3 2 1 Becoming pregnant meant that Thomas's reproductive organs had to become fully functional again. I've actually spoken to a lot of men that said that they would carry a baby if they could. After half an hour, I feel incredible. This is the happiest week of my life. Oke, di video kali ini sesuai dengan janjiku di video sebelumnya, aku bakalan sharing, kita bakalan bercerita mengenai kasus-kasus yang diduga merupakan inspirasi dari episode series Girl From Nowhere. Jadi seperti yang kita bahas di video kemarin bahwa series Girl From Nowhere ini merupakan series yang digadang-gadang diangkat dari kisah-kisah atau kasus-kasus nyata yang terjadi di Thailand dan di negara-negara di dunia. Selain itu ada juga teori yang mengatakan bahwa series ini, yaitu seriesnya Nano, merupakan series yang bertujuan untuk menyindir pihak-pihak tertentu. Nah, jika kalian belum nonton teori-teorinya yang di video kemarin, kalian bisa lihat dulu videonya, kemudian bisa balik lagi ke sini, oke? Teruntuk di video kali ini kita bakalan bahas dulu kasusnya seorang pria yang bisa hamil di series Girl From Nowhere episode ke-1 season ke-2. Apakah ada kisah nyatanya? Penasaran? Jika kalian udah siap, tutup pintu kamar, cek kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang kalian. And let's talk about kasus pertama. Di episode ke-1 season 2 ini terjadi salah satu kasus yang diduga mirip dengan ceritanya, yaitu kasus siswi dan pil vagina. Pada tanggal 14 Oktober 2010, diterbitkanlah salah satu berita di Thailand mengenai seorang siswi yang melakukan aborsi secara mandiri dengan menelan pil vagina. Nah, untuk pil vaginanya itu sendiri atau pil virgin, yaitu salah satu obat yang dikonsumsi oleh seorang wanita yang bertujuan untuk merapatkan area kewanitaan, mengencangkan otot-otot Mrs. P, dan menghilangkan bau supaya terasa perawan lagi. Untuk kejadiannya ini terjadi di salah satu rumah siswi, yang pada saat itu seorang siswi tersebut membawa seorang teman prianya. Yakin teman. Karena mereka berdua tidak tahu gimana caranya untuk melakukan aborsi, akhirnya mereka nekat untuk menggunakan pil vagina tanpa takaran yang jelas. Ya iyalah gitu, minum obat gak jelas, overdosis, mampus. Hingga pada akhirnya siswi tersebut mengalami pendarahan yang sangat hebat dan tidak sadarkan diri. Nah, panik dong si cowok. Panik ya? Panik ya? Panik lah, masa enggak? Akhirnya si cowok tuh meminta bantuan ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan alhasil, si siswi tersebut pun dibawa ke salah satu rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Rajawiti. Mohon maaf nih kalau penyebutannya salah ya. Udah melakukan tindakan aborsi, dibawa ke rumah sakit, ketemu dokter, ya diinterogasi. Aduh, siap banget dah tuh cowok. Akhirnya si cowok pun diinterogasi oleh dokter dan dipanggillah pihak yang berwenang, yaitu pihak kepolisian. Nah, diinterogasi dah tuh si cowok di situ. Nah, ini gimana kejadiannya? Apa benar kalian berdua melakukan pengguguran alias aborsi? Ya, kepaksa dong cowok tuh menjelaskan dengan jujur gitu. Iya, bla 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 gitu, karena melakukan aborsi secara medis itu kan nggak boleh karena melanggar hukum dan undang-undang. Akhirnya pun mereka berdua melakukan aborsi mandiri dengan menelan pil vagina cenah tuh. Namun keputusannya tidak hanya dituangkan pada saat itu karena pihak kepolisian pun menunggu pernyataan dari si pihak ceweknya. Jadi nunggu dulu nih si ceweknya sadarkan diri, kemudian interogasi, dibabat datu mereka berdua. Nah, tapi karena kasus aborsi, lo tau kan kalau kasus orang hamil gitu kan terjadi di sekolah, biasanya yang menerima imbasnya tuh siapanya coba? Ceweknya, ya nggak sih? Sama, di Thailand juga kayak gitu. Ceweknya dikeluarin dari sekolah, diolok-olok, dibully segala macam. Cowoknya masih bisa bersekolah dan bisa menuntut pendidikan, menuntut ilmu. Bener nggak? Otomatis lah di situ tuh terjadinya kesetaraan yang tidak rata antara cowok dan cewek. Akhirnya lah dicantumkan dalam series Girl From Nowhere episode pertama season kedua, di mana banyak banget cewek-cewek yang dikeluarkan dari sekolah karena hamil, karena melakukan tindakan aborsi, sementara si cowoknya masih terlihat aman, terlihat tenang, masih berkeliaran di luar sana merasa tidak bersalah. Nah, paham kan? Nyambung dah tuh sama series Girl From Nowhere tuh yang tadi
Paham konsep sini? Paham. Pinter anak mama. Karena viralnya kasus ini tersebar luas di Thailand, ditambah lagi banyaknya korban-korban perempuan, akhirnya terjadilah demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang di Thailand, terutama ya perempuan tadi. Cewek-cewek udah mulai mengutarakan pendapatnya, karena cewek tuh nggak pernah salah. Enak aja gitu si cowok bisa berkeliaran, sementara si ceweknya, enak ya jadi cowok. Iya, untuk gua cowok ya. Aksi demo yang tadi terjadi pada tahun 2010 di mana banyak banget masyarakat wanita dari Thailand yang meminta keadilan mengenai perundang-undangan aborsi. Jadi mereka itu bukan meminta supaya adil cowoknya dihukum, enggak, tapi mereka tuh menuntut supaya tindakan aborsi itu legal di Thailand. Mereka menganggap karena aborsi itu merupakan hak asasi manusia. Gitu, cenah, hak asasi manusia. Terus si bayinya tuh bukan manusia gitu. Dia juga nggak punya hak asasi gitu. Gimana? Nggak paham gua. Aborsi kok dilegalkan, kasihan deh bayi. Nah, by the way, pada saat itu tindakan aborsi dan hamil di bawah umur terjadi peningkatan sebesar 400% dari tahun sebelumnya. 2.500 kasus, tapi baru di awal tahun udah 10.000 kasus. What the Itu kan mengenai kasus aborsinya. Terus kalau kasus tentang si Nana yang hamil, si cowok yang hamil, apakah itu ada kisah nyatanya? Apakah itu ada kasusnya? Kita lanjut ke cerita berikutnya. Pada tahun 2007 silam sempat viral menggembarkan dunia maya mengenai kasus hamilnya seorang pria yang merupakan seorang suami bernama Thomas Betty. Ia bahkan digadang-gadang sebagai pria pertama yang bisa hamil dan melahirkan bayi layaknya seorang wanita. My body immediately started to change, like a muscle mirror. I mean, I still have some muscle, but it's probably half the size it used to be. Like I used to have. I've actually spoken to a lot of men that said that they would carry a baby if they could. You know, if their wife were unable to carry a child. Beritanya viral kemana-mana, serta menjadi inspirasi dari salah satu film yang digarap oleh sutradara ternama. In Bend, Oregon, the waiting is nearly over. Did it hurt? It hurt like hell. Thomas Betty lahir pada tanggal 20 Januari tahun 1974 di Honolulu, Hawaii, Amerika. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ia mempunyai seorang istri yang bernama Nancy Gillespie. Ya, Gillespie mungkin Nancy Gillespie. Ya, inilah baca diri. Dan sampai saat ini ia sudah melahirkan 3 orang anak. Yang pertama Susan Juliet Betty, yang kedua Jensen James Betty, dan yang ketiga Austin Alexander Betty. Nah, namun pernikahan mereka nggak bertahan lama, akhirnya Nancy dan Thomas pun berpisah. Kemudian Thomas menikahi seorang wanita yang bernama Amber Nichols. Bentar dulu. Jelasin dulu dong, kok bisa sih dia bisa hamil? Apakah ada medisnya? Apakah ada kelainan? Atau apa? Ini dia faktanya. Jadi fakta yang sebenarnya mengenai berita ini adalah bahwa si Thomas Betty ini merupakan seorang transgender. Jadi dia itu dulunya seorang wanita menjadi seorang pria. Paham? Ya, namanya seorang wanita, kodratnya kan dikasih sel telur, dikasih rahim untuk bisa hamil, betul? Dan juga dia tidak melakukan pengangkatan rahim, tidak membuang sel telurnya, dan tidak merubah alat reproduksinya, alias tidak merubah alat kelaminnya. Jadi masih tetap tuh kayak gitu bentukannya, nggak robah. Paham? Dan kemudian fakta yang kedua, istrinya yaitu Nancy, ini istri yang pertamanya, itu tidak bisa hamil, tidak bisa memiliki anak dikarenakan ia tidak subur. Kemudian ia juga pernah melakukan operasi pengangkatan rahim karena dirinya mempunyai penyakit yang bernama endometriosis. Apa sih itu endometriosis? Baca, jangan males. Nah, karena alasan itulah Thomas Betty pun bersedia untuk hamil. Jadi ibaratnya gini nih. Mah, gak apa-apa. Gua kentut. Kedengeran gak? Berhonakap. Pah, mama gak bisa hamil. Ya ampun, ya udahlah, tenang. Biar papa aja yang hamil. Enak ya kalau gitu mah. Cewek-cewek ini di sini kalau males hamil gitu, bah gua nggak males hamil nih, males ntar mengandung-ngandung 9 bulan mual-mual muntah-muntah, terus ntar juga melahirkan sakit, aku nggak mau. Ya udah mah, papa aja yang hamil. Enak banget ya dunia ini. Kalau begitu,
Berandai-andai wah. Si Thomas ini bersedia hamil, bersedia melahirkan karena ia juga ingin memiliki seorang anak, ingin memiliki keturunan. Akhirnya ia pun melakukan kayak suntik sperma atau ya memasukkan sperma. Ya mungkin cara suntikan atau secara apa gitu juga nggak tahu gitu. Suudon, astagfirullahaladzim. Pokoknya akhirnya si Thomas itu hamil, melahirkan dan memiliki anak. Tersebar luas tuh di sosial media dengan judul seorang pria pertama di dunia yang bisa hamil. Oh my god. Nah, kalau dicocokkan untuk series Girl From Nowhere episode pertama season kedua, itu kan si Nananya hamil, cowok hamil. Kemudian ini juga cowok hamil gitu. Mungkin digadang-gadang emang seadanya adegan hamil, emang terinspirasi dari kasus ini. Coba nih dibayangkan kalau seandainya cowok yang hamil, kemudian disambungkanlah dengan kasus aborsi yang ada di Thailand. Akhirnya nyambung dah tuh, terjadinya penyambungan antara si cowok hamil sama si cewek aborsi. Ya, paham? Terjadilah kesatuan dengan cerita yang sangat mind-blowing dari ceritanya si Nano. Lega banget gue bisa cerita. Nah kalau begitu segitu dulu video kita hari ini. Ceritanya gimana menurut kalian? Apakah masuk akal, mind blowing atau gimana? Komen pendapat kalian di bawah. Dan kira-kira di video sebelumnya kita bakalan bahas kasus yang mana dulu, bahas cerita episode yang mana dulu, atau mungkin ada yang lain dulu, bolehlah. Komen aja lah, kumaha maraneh we, kumaha kalian. Aku menurut aja, itu selagi ada waktu ya. Begitu, sekian dulu video kita hari ini. Kabun udah yang nonton sampai habis, dan kukon akap jika ada kesalahan salah kata, mungkin agak bercanda atau kayak gimana, ada info-info yang salah mungkin tolong benerin aja di kolom komentar di bawah. Oke kap, kalau begitu see you di next video. Jangan lupa ya untuk follow Instagram aku di @insut_21 dan juga follow TikTok aku di insut_t. TikTok gua baru 30 orang. Begitu, dah, bye bye.